Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini di minggu terakhir bulan Januari kita terus merasakan pimpinan Tuhan, dan lebih bersyukur lagi karena saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah minggu saat ini. Mari kita persiapkan keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah kita saat ini. Saya mengajak jemaat semua berdiri. Bersama-sama kita akan mengagungkan Tuhan atas besar setianya yang senantiasa Ia nyatakan, sehingga kita mulai terpelihara hingga saat ini. Besar setiamu Allah Bapakku. KPPK nomor 66. Kurang
13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Mari kita mengambil saat duduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita, menguasai kita oleh Roh-Nya saat kita beribadah saat ini, sehingga kita sungguh-sungguh beribadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap saat. Namun ada satu hal kebutuhan yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan yang utama dalam hidup kita, yaitu kita memerlukan Yesus dalam segala hal, dan ini tidak dapat kita pungkiri. Oleh sebab itu kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 178. Ku perlu sungguh Yesus di dalam hidupku. Saat susah, saat tidak ada kawan, Yesus sahabat sejati yang senantiasa ada, sebagaimana janjinya bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan. Ku perlu Yesus. Ada kawan
tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Jonas. Bapak Ibu, mari dengan sehati, dengan sepakat kita datang kepada Tuhan menaikkan setiap permohonan kita. Mari kita berdoa. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan, semua kami saat pagi ini bersyukur sebab Tuhan telah menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, bahkan penyertaan Tuhan yang terus kami boleh alami, memungkinkan pagi ini kami juga telah dapat mempersiapkan seluruh keberadaan kami oleh pertolongan Tuhan untuk datang memuji menyembah. Karena itu pagi ini Tuhan, kami mempertaruhkan segenap kehidupan dan keberadaan kami, serta mengakui di hadapan Tuhan, Bapa, kami tidak luput dari setiap salah dosa yang kami lakukan melawan Tuhan. Ampuni setiap dosa salah kami, suci kuduskan kami, sehingga kami benar-benar layak di hadapan. Pagi ini Bapa, dengan penuh syukur kami tetap menyerahkan untuk seluruh kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tengah menjalani aktivitas sehari-hari dalam kehidupan, di dalam tugas, dalam setiap aktivitas tanggung jawab yang Allah karuniakan. Berikan Bapa kekuatan, bahkan pimpinan Tuhan akan tetap menuntun menolong seluruh jemaat kami, sehingga saat beraktivitas dalam segala hal mereka dapat melakukan semuanya sebagaimana untuk Tuhan, dan biarlah semua yang mereka lakukan mereka dapat melakukannya dengan penuh sukacita, penuh kasih, karena Tuhan tetap memimpin menuntun setiap apa yang dijalani. Bapa, kami berdoa dan tetap menyerahkan pagi ini pun untuk seluruh keberadaan kehidupan di tengah bangsa dan negeri kami. Kami terus menyerahkan untuk semua upaya usaha pemerintah kami Tuhan, di tengah menghadapi berbagai situasi keadaan yang dialami sehubungan dengan berbagai musibah yang terjadi, baik musibah bencana alam, musibah banjir, musibah tanah longsor, dan berbagai hal lainnya yang saat ini sementara dialami oleh setiap masyarakat. Kami tetap menyerahkan seluruh upaya usaha yang sedang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, demikian juga Tuhan oleh pemerintah daerah di mana terjadi gempa, dan karuniakan Bapa untuk seluruh tim penolong, tim medis yang berupaya memberi dukungan, memberi pertolongan bagi semua saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini. Mereka boleh dapat merasakan pertolongan dari Tuhan, dan biarlah segala hal yang mereka perlukan, butuhkan, mereka dapat alami, tersedia setiap kebutuhan-kebutuhan dalam hidup maupun kebutuhan lainnya. Bapa di surga, demikian kami tetap bersyukur untuk seluruh penata layanan yang ada di gereja kami GKI Pospet Tanjung Bunga. Kami tetap memohon anugerahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, untuk dengan setia
dengan penuh kesukaan untuk terus dapat membangun persekutuan bersama-sama dalam kebersamaan kami sebagai jemaat GKI Pospi Tanjung Bunga. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang sudah terjadwal, yang ditetapkan untuk boleh diikuti semua jemaat, dapat mengambil bagian dan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tiap jemaat kami boleh diteguhkan, dikuatkan, bahkan tetap boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya setiap jemaat kami. Bapa, semua hal yang masih saat ini sedang kami gumuli bersama-sama, menyangkut pembangunan rumah ibadah kami, juga surat izin untuk membangun rumah ibadah dan berbagai hal lainnya, kami pertaruhkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan nolong, memimpin, menyertai, sehingga semua hal yang sedang diupayakan ini, tiap jemaat kami dan kami sebagai badan pengurus gereja, panitia pembangunan gereja dapat melakukannya dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab. Bapak, kami memohon hari ini, pagi ini, ketika kami akan menerima kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa kudus-Mu, hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Ibu Pendeta Linda Mulyo. Tuhan pakai urapi untuk dapat menjadi alat di tangan Allah, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi bahagian setiap kami jemaat. Bapa, ini doa, ini persembahan dan permohonan kami. Kami membawa ke hadapan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap berdiri nyanyikan Hormat Diberi. Jemaat tetap berdiri, kita akan membaca bacaan ketanggapan nomor 19 dari halaman 708. Hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam pemberi. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu menghidup. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Saudara saudaraku yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat mendukung pelayanan di gereja Hospice Tanjung Bunga dan juga pengembangan pelayanan yang ada. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita mengalami masa-masa sulit oleh karena berbagai hal, tetapi mari kita tetap memiliki iman. Meskipun kita mungkin khawatir akan hari esok kita, bagaimana nanti hari esok kita, tetapi mari kita tetap memiliki iman, untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kita tahu hari esokku hanya hidup bagimu. Dan seperti biasa, di layar monitor kita masing-masing ada nomor rekening yang bisa kita transfer untuk persembahan yang kita sudah siapkan. Saatnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Linda Beliot. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kasih persahabatan, itulah tema kita saat ini. Pujian dari KPPK nomor 300, judulnya Indahlah Ikatan Dalam Kasih. Sebab itu mari kita senantiasa memelihara kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Indah
Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, kita bersyukur karena di hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan lagi. Walaupun masih lewat online, tapi saya percaya ini yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap saat, setiap kesempatan, keadaan apapun yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih punya banyak cara untuk menolong kami belajar kebenaran-Mu, belajar firman-Mu. Kami minta di dalam Yesus, Kau mengajari kami semua satu persatu. Tidak ada yang terlewati. Kau bicara Tuhan. Sentuh hati kami. Sentuh hidup kami Tuhan. Jiwa kami. Gembalakanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 13. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3 bunyinya begini. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tertarik kita untuk merenungkan pagi ini. Kalimat di ayat pertama katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Sesuai tema yang diberikan, kasih persaudaraan dan persahabatan. Luar biasa ya. Saya ajak kita membayangkan, saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana sebuah gereja, tetapi yang saya maksudkan adalah kumpulan orang-orangnya ya, atau jemaat mulai kehilangan kasih persaudaraan itu. Bagaimana kira-kira? Pasti ada orang yang mulai merasa terasing. Walaupun dia mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang menyebutkan diri percaya. Dan sangat disayangkan kalau ada orang yang terasing di dalam keluarga Tuhan. Tidak punya teman untuk berbagi rasa saat menghadapi tekanan, masalah, pergumulan. Ataupun kita bisa bayangkan bagaimana jika dalam satu jemaat itu mulai kehilangan kasih persaudaraan. Orang bisa saja tersenyum. Mereka bisa tersenyum. Tapi bayangkan senyumnya itu senyum yang hambar. Tanpa sebuah kehangatan dan ketulusan. Coba kita bayangkan semua itu. Atau orang bisa saja menghormati orang lain. Tapi bagaimana penghormatan itu tanpa didasarkan oleh kasih? Saya pastikan itu hanya sebuah kemunafikan belaka. Saya boleh katakan bahwa kehidupan di dalam jemaat seperti itu, seperti hidup di padang gurun. Terasa kering, hidup sendiri, padahal di tengah orang-orang yang menyebutkan diri sebagai pengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti kalau setiap ada khotbah tentang kasih, semua pasti setuju, mendorong. Ayo khotbah tentang kasih. Supaya apa? Supaya suami saya dengar.
Supaya istri saya dengar, mama papa saya dengar, papa mantu, mama mantu saya dengar, bos saya dengar, si A saya dengar, pemimpin saya dengar, pemimpin gereja saya dengar, supaya semua orang lain dengar. Tetapi adakah kita, oke, saya mau, kita sepakat bahwa saya mau mendengar, karena saya juga mau mengasihi. Saya belum begitu mengasihi. Kebanyakan kita suka mendengar khotbah mengasihi atau bergairah dengan khotbah mengasihi supaya orang lain dengar. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita juga perlu belajar banyak untuk mengasihi. Tanpa kita sadari, kita tidak memiliki ruang untuk diri kita sendiri belajar. Dan disitulah saya katakan kita tidak akan pernah bertumbuh. Saat firman yang kita dengar, kita hanya tujukan untuk orang lain saja. Tanpa merasa bahwa saya juga butuh. Saya perlu belajar. Saya masih perlu belajar untuk mengasihi. Saya harus melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih persaudaraan tetap ada. Ini kelihatannya seperti perintah utama karena diletakkan di ayat pertama untuk orang percaya di Ibrani. Dan selanjutnya di ayat 2-3 itu sebagai aplikasi yang cocok untuk gereja saat itu yang mungkin dalam penganiayaan. Tunjukkan keramahan kepada orang asing. Ingat para tahanan dan diperlakukan semena-mena. Atau kita bisa simpulkan bahwa fokus untuk mengasihi sesama orang percaya, bersikap ramah, membantu mereka di dalam penderitaan karena iman mereka. Kalau kita lihat kata Philadelphia di sini itu kasih yang alami ya, kasih antara saudara laki-laki atau perempuan dalam satu keluarga. Tidak ada perbedaan besar kasih itu dengan kasih agape pada umumnya. Di samping iman kepada Kristus tentang keselamatan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Alkitabiah juga adalah tanda tertinggi sebagai orang Kristen. Jadi, di saat kita selamat, kita bukan sekedar sudah diselamatkan dari maut, tetapi ada tuntutan lagi. Kasih adalah ciri atau tanda tertinggi sebagai orang yang sudah percaya atau diselamatkan sebagai orang Kristen. Karena itu saudara dan saya sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan wajib bertumbuh dalam kasih. Mengapa kasih persaudaraan ya? Ayo kita lihat bersama mengapa kasih persaudaraan. Kalau kita perhatikan Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini kasih merupakan perintah dari juru selamat kita. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Kasih harus diperlihatkan. Kasih itu harus ditunjukkan. Seperti aku telah mengasihimu. Kadang-kadang kita membatasi kasih itu. Kita menunjukkan kasih itu berdasarkan apa yang dilakukan orang pada kita. Apa yang diperbuat orang pada kita. Tetapi dari ayat ini Yesus sangat jelas. Guru kita, guru agung kita sangat jelas mengatakan bahwa harus saling mengasihi dalam segala hal dan cara yang sama di mana seperti yang Dia telah lakukan mengasihi kita.
Yesus sudah melakukan dalam segala hal. Dan Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti yang telah aku lakukan. Jadi kasih persaudaraan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adalah salah satu aspek dari keserupaan kita dengan Kristus. Menjadi semakin menyerupai Kristus. Aspeknya salah satu adalah kasih persaudaraan. Kenapa? Karena kita meniru kasih Kristus dalam segala hal, secara menyeluruh. Luar biasa. Hal yang kedua, mengapa kasih persaudaraan? Karena dengan kasih persaudaraan, dunia bisa mengenal kita, bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Kasih persaudaraan itu menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Saya murid Yesus, kita murid Yesus. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ini berkata demikian. Perintah baru yang kuberikan kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Yesus mau menunjukkan bahwa bentuk interaksi yang dibungkus dengan kasih persaudaraan itu akan begitu jelas atau akan menjadi sangat jelas sehingga penonton akan menyadarinya. Orang-orang yang menyaksikan akan menyadarinya. Siapa orang Kristen itu? Murid Kristus itu akan terlihat dari bentuk interaksi yang dibungkus dengan kasih. Ya, itu sangat luar biasa. Saya boleh katakan bahwa kesaksian yang efektif bagi dunia ini adalah setiap orang percaya berrelasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain yang terbungkus dengan kasih yang betul-betul tulus, murni. Dan yang ketiga, mengapa kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan itu kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 sebagai tanda seseorang telah hidup baru. Kita akan tahu pasti bahwa kita sudah selamat jika kita mengasihi saudara kita. Kita akan merasakan, kita akan ada kepastian kita telah selamat. Karena di dalam hati kita lahir benih-benih kasih yang tidak kita miliki sebelum Yesus mengubah kita. Karena itu penting sekali kasih persaudaraan itu sebagai tanda kelahiran baru kita. Mengapa kasih persaudaraan lagi? Keempat yang saya mau katakan di sini bahwa kasih persaudaraan itu seperti sebuah syarat saat kita mau beribadah dengan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Yesus memberitahu murid-muridnya dalam khotbah di bukit bahwa ibadah sejati tidak dapat berlangsung tanpa kasih. Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak menginginkan ekspresi dari satu tindakan sekalipun jika cinta itu tidak ada, kurang atau bahkan tidak ada. Dia tidak menginginkan karena yang dia lihat itu hati. Dia tidak menginginkan ekspresi dari satu tindakan tanpa kasih. Matius 5:23-24 berkata begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas
mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kasih, ekspresi dari tindakan harus berdasar dari dalam hati. Kasih yang lahir dari dalam hati. Dan itu yang Yesus inginkan. Ibadah yang sejati. Yang lahir dari ekspresi yang didasari oleh kasih. Hal yang kelima, mengapa kasih persaudaraan? Karena ternyata kasih persaudaraan itu berpotensi, kita berpotensi menerima upah yang besar dari Yesus. Kita dapat melihat uraian tentang hari penghakiman di dalam Matius 25. Yesus berkata, Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagian ini mengungkapkan bahwa kasih persaudaraan adalah salah satu cara yang paling efektif bagi kita melayani Dia. Bagi kita untuk menyenangkan Dia. Dan yang keenam, mengapa kasih persaudaraan itu penting? Karena sangat jelas bahwa ada potensi, ada bahaya yang bisa membuat kehilangan kasih persaudaraan. Penulis sampai menekankan peliharalah, pertahankanlah, usahakanlah. Kasih persaudaraan itu selalu ada. Masalah, masa-masa sulit itu bisa berpotensi bahwa kasih persaudaraan itu bisa hilang. Malahan di masa-masa sulit seperti itulah orang membutuhkan kasih persaudaraan itu. Supaya dia tidak merasa bahwa dianya sendiri di dunia ini sebagai satu keluarga dari kerajaan Allah atau keluarga Tuhan. Karenanya penulis katakan, pelihara harus tetap ada. Usahakan itu selalu ada. Akan menghadapi tantangan, akan menghadapi masa-masa sulit. Kasih persaudaraan itulah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang seharusnya memiliki kasih persaudaraan itu? Saya ajak kita merenungkan betapa besarnya cinta Yesus yang Dia sudah nyatakan buat saudara dan saya. Cinta Yesus itu Dia sudah tambatkan, sudah tertambat, ya, pada setiap orang yang percaya sebelum dunia dijadikan. Coba saudara bayangkan. Sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah ada, orang percaya itu sudah ada dalam pikirannya. Sampai pada waktunya yang tepat, maka Dia menarik setiap orang yang percaya itu untuk masuk menjadi satu keluarga. Sebagai keluarganya Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita dimerdekakan. Kita dibersihkan dari dosa dengan pengorbanannya. Hanya kita ditarik dan dilahir barukan. Kita memiliki sikap yang baru. Dan salah satunya kasih kepada semua orang. Mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Itu salah satu sifat yang Yesus letakkan dalam diri setiap orang yang sudah percaya.
Sebagai satu keluarga kita di dalam Tuhan, kita memiliki kasih yang berbeda dari kasih yang dunia tawarkan. Kasih yang tanpa batas. Mengapa saya katakan tanpa batas? Karena kasih yang ditunjukkan pada semua orang tanpa memandang sosial, etnis, umur, jabatan. Itulah kasih tanpa batas. Coba yang dikasih Tuhan. Setiap orang yang percaya dalam menjadi satu dari berbagai latar belakang itu telah menjadi satu di dalam keluarga Allah. Dan tidak akan merasa terasing lagi. Tidak akan merasa seperti sendiri lagi. Karena ada kasih yang tanpa batas itu. Tanpa memandang latar belakang. Tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang sama. Setiap tembok dihancurkan. Kasih Yesus mempersatukan itu. Nah, kasih itu harus ditemukan. Harus ditemukan. Sekali lagi saya kasih catatan. Harusnya ditemukan dalam diri setiap orang percaya. Karena Yesus sudah melakukannya sebelum dunia dijadikan. Dan menempatkan benih sifat ilahi itu dalam pribadi setiap orang percaya. Hal lain lagi, mengapa orang percaya harus menunjukkan atau harus ada, kita bisa temukan dalam diri orang percaya, karena di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus tidak akan menuntun atau menuntun setiap orang percaya untuk membenci orang lain atau mengatakan hal jelek pada orang lain. Atau Roh Kudus tidak akan menuntun orang percaya tidak menyukai orang percaya yang lain. Dia tidak akan memimpin orang percaya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang percaya yang lain. Itu bukan pekerjaan dari Roh Kudus. Karena orang percaya ada Yesus, ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menuntun untuk melakukan atau untuk mengobar-ngobarkan kasih Yesus itu di dalam hidupnya. Itu tugas Roh Kudus. Menolong setiap orang percaya menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Karena itu bagi saya, bagi kita semua, siang ini juga menjadi poin penting bagi kita untuk merenungkan. Kalau di dalam kita belum ada kasih seperti Yesus ini, harus dipertanyakan. Apakah kita benar-benar sudah menyatu dengan Yesus? Apakah kita benar-benar sudah berada di dalam persekutuan sebagai satu keluarga dari Tuhan? Apakah kita sudah dilahir barukan? Jangan malu untuk berkata di dalam hati, kalau kita belum merasakan itu. Sesuatu yang menjadi gairah kita untuk mengasihi orang lain. Katakan pada Yesus, tolong saya. Saya mau merasakan itu, Yesus. Kenapa saya belum merasakan itu? Ampuni saya. Saya mau tarik saya menjadi anggota dalam keluarga-Mu, Tuhan. Doa, minta, jangan ragu, jangan malu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelihara kasih persaudaraan itu mau mengingatkan orang-orang percaya di Ibrani bahwa mereka telah belajar tentang kasih, mengalami tentang kasih, pelihara. Ini pertanda bahwa adanya peluang akan berangsur-angsurnya hilangnya kasih di dalam jemaat. Karena itu dikatakan peliharalah terus, pelihara. Dan itu tidak menutup kemungkinan kasih juga bisa berangsur-angsur hilang di dalam jemaat kita. Saya mencatat beberapa hal, kecenderungan yang bisa membuat kasih itu mulai bisa hilang di tengah jemaat. Yang pertama, saat seseorang cenderung memikirkan kebaikan dirinya sendiri lebih tinggi dari kebaikan orang lain.
banyak konflik di dalam jemaat, di dalam pergaulan, dalam keluarga. Karena satu kata egois. Yakobus 4 ayat 1-3. Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya ingin apa yang saya mau. Saya ingin mendapatkannya. Karena itu kadangkala banyak orang percaya hanya menjadi seperti anak kecil. Nah, umur 3 tahun yang rebut-rebutan mainan. Karena keegoisan itulah yang sudah mendominan. Yang lebih cenderung memikirkan kebaikan tertinggi untuk diri sendiri. Hal yang berikut yang kedua, kecenderungan lain itu adalah kebanggaan pada diri sendiri. Ada orang yang berpikir saya lebih tahu, bahkan dia berpikir saya lebih tahu dari Tuhan tentang kebaikan untuk diri saya. Dia menganggap bahwa nilai dirinya itu yang paling benar. Sehingga bisa jadi dia akan berkata pada orang lain itu tidak benar, dia salah, kayak begitu. Dia tidak bersikap seperti dirinya. Nilai saya yang paling benar. Dia mengukur kebenaran orang lain berdasarkan nilai dirinya. Maka kalau yang tidak sesuai dengan dia, dianggap itu salah. Itulah kecenderungan kebanggaan pada diri sendiri. Kecenderungan yang bisa mengikis kasih juga. Kecenderungan yang lain adalah tidak sabar atau tidak toleran terhadap orang lain. Maksud saya begini. Menganggap kesempurnaannya lah yang paling sempurna. Sehingga saat orang lain ada kelemahan, ada kekurangan, dia cepat emosi, dia cepat marah, kerjaannya membentak, gosip-gosip muncul. Karena lambat sekali dia berubah. Tidak seperti saya. Kayaknya seperti itu. Boleh dikatakan tidak sabar, tidak toleran. Dan itu bisa mengikis kasih juga. Dan kecenderungan yang lain juga adalah cinta terhadap dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lebih dari cinta akan Tuhan. Cinta akan dunia itu membuat pribadi seseorang bisa jadi menjadi orang yang kikir, yang pelit. Dia sulit lagi berbagi dengan orang lain untuk kepunyaannya pada orang lain. Sulit. Terlalu cintanya pada dunia. Dia menjadi suka dipuji. Menganggap diri paling penting. Sehingga menjadikan dirinya sebagai seorang penguasa. Seenaknya. Dan yang berikut menganggap, ini hal yang memang menarik juga. Yaitu saat seorang menganggap teologi, pandangan, dogmanya yang paling benar. Memang kita ingin menolong orang lain ya, bertumbuh dalam pengajaran yang sehat. Itu benar, itu baik. Tapi saat kita membandingkan dan menganggap kita yang paling benar, maka kita akan mulai mengasingkan orang lain. Kita akan mulai mengucilkan orang lain. Kita akan mulai menganggap kita yang paling benar, sedangkan orang lain itu salah. Dan itulah yang membuat tembok, semakin banyak tembok di dalam tubuh Kristus. Karena menganggap paling benar. Dan itulah yang perlu kita perhatikan. Itu bisa menjadi tembok untuk kita bisa mengasihi orang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, hal-hal yang saya ungkapkan tadi, kecenderungan yang saya ungkapkan tadi itu, saya bayangkan itu seperti ilalang-ilalang yang tumbuh yang ada di gereja, di jemaat, yang akhirnya atau dalam juga keluarga, yang akhirnya bisa menghimpit kasih, benih kasih itu bisa muncul, bertumbuh, berbuah lebat dalam juga pergaulan kita. Karena itu perlu dicabut sampai ke akar-akarnya. Membiarkan benih kasih itu tumbuh subur, bahkan berbuah, bisa dinikmati oleh dunia. Peliharalah kasih persaudaraan yang terus didengung-dengungkan pada siang hari ini, pada kesempatan ini. Itu menjadi perintah penting juga bagi kita sebagai orang percaya. Saya mau ajak kita memikirkan persahabatan Daud dan Yonatan. Berawal dari kasih persahabatan,
Akhirnya mereka menjadi kasih persaudaraan yang diikat dengan sebuah komitmen yang kuat. Saya rindu kita merenungkan atau memikirkan hubungan mereka berdua yang luar biasa. Ingat, siapa Yonatan? Yonatan itu anak Saul. Yonatan adalah pewaris tahta Israel. Luar biasa. Berdasarkan keturunan, dia adalah pewaris tahta. Ayahnya sangat membenci Daud. Setelah ayahnya tahu atau Saul tahu bahwa Daud sudah diurapi untuk menggantikan dia. Tetapi, mari kita perhatikan. Yonatan tidak memandang Daud sebagai saingan. Orang muda biasanya kalau ada pendatang baru, dia bisa melihat orang lain itu sebagai saingan. Tapi tidak bagi Yonatan. Tidak. Dia begitu mengakui perkenanan Allah pada Daud. Hubungan mereka itu begitu akrab, begitu sayang mereka itu begitu luar biasa, saya bisa katakan. Waktu Yonatan tewas, Daud itu meratapi dengan pilu. Hubungan Daud dan Yonatan itu merupakan persahabatan yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Mereka punya satu tujuan. Ada pengabdian, ada penyerahan yang tulus. Luar biasa. Yonatan menerima pilihan Allah untuk Daud sebagai raja menggantikan dia kelak. Tanpa rasa iri, tanpa dengki. Dia memikirkan yang terbaik bagi Daud lebih dari dirinya sendiri. Hubungan Daud dan Yonatan itu digambarkan sebagai sebuah persahabatan yang memiliki keintiman emosional yang sangat tinggi. Seperti hubungan kakak adik. Tapi lebih daripada itu. Bahkan lebih daripada itu. Hubungan kakak adik malahan lebih daripada itu. Persahabatan yang demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, dapat terjalin karena apa? Daud maupun Yonatan menempatkan loyalitas kepada Allah itu di atas segala-galanya. Penundukan kepada Allah, kepentingan Allah itu di atas segala-galanya. Kasih persaudaraan kasih persahabatan yang berakhir pada kasih persaudaraan itu menjadi fokus utama, harusnya menjadi fokus utama sebagai orang percaya. Harus dimiliki, ditunjukkan, diperlihatkan, didemonstrasikan oleh saudara dan saya sebagai orang percaya. Supaya dunia tahu saudara dan saya adalah murid Yesus. Dan seluruh Alkitab, bagian Alkitab diringkas dalam 2 perintah. Cintai Tuhan, cintai orang lain. Kasihi Tuhan, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Mari kita belajar seperti Daud dan Yonatan juga menempatkan loyalitas pada Allah lebih di atas segala-galanya. Maka kasih persahabatan dan persaudaraan akan tumbuh bebas di tengah jemaat. Mengalahkan kepentingan sendiri, mengalahkan kebencian, mengalahkan kesombongan, mengalahkan kebanggaan diri sendiri, menghancurkan batas-batas, dan menghadirkan kehidupan yang indah dalam hidup keluarga Allah. Kasih itu benar-benar dirasakan tanpa kemunafikan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau supaya dunia tahu bahwa kami murid-murid-Mu. Bantu kami untuk mengasihi sebagai satu keluarga, saudara. Bantu kami mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus. Bantu kami Tuhan. Tolong hati kami Tuhan. Biarlah benih kasih yang Kau telah taruh itu bisa tumbuh subur, bahkan berbuah lebat. Ampuni kami kalau selama ini kami begitu memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang mengasihi. Ampuni. Namun tolonglah kami Tuhan, kami mau berubah. Kami mau bertobat Tuhan. Kami rindu dunia mengakui Engkau sebagai guru kami yang agung.
Tolong kami semua, berkati jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kasih persaudaraan, persahabatan membungkus dalam setiap hubungan, setiap relasi. Dan jemaat mengalami keindahan hubungan sebagai keluarga kerajaan Allah. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Hamba meminta kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini dengan berdiri bersama-sama kita agungkan Tuhan, nyanyikan pujian doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu, pagi ini kita bersyukur kita telah dilayani melalui pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Linda Golio. Melalui kesempatan berbahagia pagi ini, kami semua jemaat pengurus hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Linda yang sudah melayani dan memberkati kami semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, menolong, memimpin dalam seluruh kehidupannya